Lama terbelenggu seteru, polemik rumah tangga Yama Carlos dan Arvita disudahi lewat ketuk palu hakim pengadilan. Bukan hanya memutus ikatan suci pernikahan, konflik mereka menjalar panas hingga perebutan hak asuh anak. Dan pada Kamis 21 September 2023 kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memberi keputusan yang membuat Yama Carlos berbinar bahagia. Anak yang dirindukan, anak yang sudah tak bersua dengannya sejak persoalan mengemuka, diputuskan pengadilan akan berada dalam dekapan Yama Carlos. Dan begitu melangkahkan kaki meninggalkan ruang persidangan, Yama Carlos dan tim kuasa hukum meraihkan kemenangan mereka lewat rangkulan penuh sukacita. Akhirnya hak asuh Marco Carlos jatuh ke tangan ayah kandungnya melalui putusan sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Ini udah inkrah, ini negara sudah memutuskan hak asuh Marco jatuh di tangan ayah kandungnya, yaitu saya. Bagi Yama Carlos, keputusan kemarin itu menghembuskan angin segar setelah 7 bulan tak bertemu anak. Keputusan Arvita yang disebut pergi dari rumah tanpa seizin darinya hingga turut membawa anak mereka membuat Yama berjuang mati-matian demi bertemu si buah hati tercinta. Tapi akankah keputusan majelis hakim membuat Yama Carlos bisa langsung membayar tuntas segala kerinduan ketika anak mereka masih bersama Arvita? Harusnya lagi ya, kalau mereka patuh sama hukum dan hukum ini hukum ini bersih, ya, tidak ada yang mencampur, tidak ada yang masuk angin. Harusnya mereka sadar ketika negara sudah memutuskan, mereka menyerahkan Marco ke saya baik-baik, gitu. Karena 7 bulan ini anak saya ditawan sama ADP dan ASP. Ngaku aja mereka, berani nggak ngaku, ya kan? Jadi itu, saya tambahkan itu. Jadi untuk sampai saat ini kan masih dalam kekuasaan, walaupun putusan hari ini bahwa majelis memutuskan hak asuh anak jatuh kepada saudara Yama, tapi itu kan belum inkrah. Sebelum ada inkrah berarti biarkan dulu berjalan seperti yang ada sekarang. Berarti ini Marco sendiri masih pada ibunya? Masih sampai ibunya, karena kan belum ada putusan yang inkrah. Akankah Arvita dengan legowo menyerahkan anak untuk diasuh Yama Carlos? Satu yang pasti, bahwa Yama sendiri tak pernah berniat menutup pintu untuk Arvita. Sebagai pasangan, hubungan mereka barangkali telah keram di tengah jalan. Tapi sebagai orang tua, tak ada yang bisa menyangkal bahwa si buah hati tetap harus mendapat kasih sayang secara utuh dari ayah dan ibunya. 7 bulan anak saya ditawan tuh sama ADP tuh, dan duganya tandemnya tuh si ASP tuh. Akankah nanti ingin menjemput langsung? Ya, mau nggak mau. Ini negara sudah memutuskan, ya kan, pengadilan sudah memutuskan. Mau nggak mau mereka harus menyerahkan Marco ke saya, dan saya dari awal juga udah janji. Saya tidak akan memutus tali silaturahmi Marco Carlos kepada perempuan yang sudah melahirkan. Itu janji saya, itu dari awal. Ya, dan di putusan pun ada bahwa saya tidak akan memutus tali silaturahmi Marco Carlos dengan perempuan yang sudah melahirkan dia. Kapan saja, dan ayahnya akan memberikan akses seluas-luasnya untuk ibunya bertemu kapan saja. Gitu. Bukan hal sepenguasa sepenuhnya oleh Yama, kita tidak bisa ketemu, bukan itu tadi putusannya yang kita dengar. Gitu. Tapi yang lebih detailnya mungkin nanti setelah kita terima salinan putusannya. Soal akses untuk bertemu anak kelak, Yama menyambut dengan tangan terbuka. Namun persoalannya, polemik tak lantas selesai begitu saja jika pihak Arvita mengajukan banding dan tak menerima keputusan kemarin. Lantas, benarkah sebelum majelis hakim membacakan keputusan, sudah ada kesepakatan kedua belah pihak untuk tidak mengajukan banding, terlepas dari siapa yang memenangkan hak asuh anak mereka? Mau proses hukum berikutnya itu kan klien yang bermasalah, itu kan klien kami. Jadi kami akan menyerahkan kepada klien kami apakah proses hukum yang ditempuh lagi, apakah banding atau proses apa menerima atau seperti apa, mungkin nanti klien kami yang bisa memastikan itu untuk menjawabnya proses tahapan berikutnya. Nah, jadi waktu itu sudah dikatakan bahwa kalaupun misalnya hasil putusan ke Ibu Arvita, kami nggak banding. Kalaupun sebaliknya hak asuh jatuh ke klien kami, nggak banding. Nah sekarang kalau mau banding ya silakan, masih ada waktu, itu hak mereka. Tapi
laki-laki yang dipegang adalah omongannya.